dan emosional siswa. Jadi, kesehatan mental dan emosional adalah pondasi yang penting bagi perkembangan anak usia sekolah. Nah, menurut WHO tahun 2021 bahwa setengah dari gangguan mental ini muncul sebelum anak beranjak ke usia 14 tahun ke atas. Nah, menjadikan masa anak-anak sebagai fase krusial. Anak SD menghadapi banyak tekanan dari tugas sekolah, ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi, hingga pengaruh media sosial. Bisa juga dipengaruhi oleh pengaruh lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, namun belum memiliki mekanisme yang cukup matang. Jadi, di Indonesia saja dari data Kemenkes tahun 2022 menyebutkan sekitar 9,8% anak usia sekolah mengalami gangguan mental secara emosional. Nah, menurut UNICEF 2021 dan KPAI 2022 juga menunjukkan tingginya tekanan psikologis dan kecemasan siswa selama proses belajar. Nah, ini terutama pasca pandemi. Jadi, kecemasan serta tekanan psikologis yang dirasakan oleh siswa ini meningkat setelah pasca pandemi. Jadi bisa dibilang setelah tahun 2019 ke atas. Nah, sayangnya kesadaran akan pentingnya dukungan psikologis di sekolah ini masih rendah. Mungkin dikarenakan karena dari gurunya sendiri yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana cara memberikan dukungan yang positif kepada para siswa-siswa yang mengalami tekanan psikologis dan kecemasan yang berlebihan. Nah, jadi di sini di lingkungan sekolah guru sangat berperan penting sebagai pengamat dan pendamping serta pendengar bagi siswa-siswa yang mengalami tekanan emosional dan tekanan psikologis. Namun banyak yang belum namun guru-guru yang di sekolah ini masih banyak yang belum dibekali dengan keterampilan khusus terutama di bidang ini. Maka dari itu penting bagi sekolah, keluarga dan masyarakat serta pihak-pihak yang memang berwenang untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental anak itu sendiri agar kedepannya tekanan psikologis dan kecemasan yang dirasakan oleh siswa itu bisa kurang atau bahkan lebih bagusnya lagi ketika mereka sudah tidak merasakan hal tersebut. Selanjutnya yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental dan emosional siswa. Perlu kita ketahui bersama bahwa kesehatan mental merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena kesehatan mental atau emosional seorang siswa jika tidak diperhatikan maka dapat mempengaruhi pada saat proses pembelajaran, interaksi sosial, dan perkembangan karakteristik siswa tersebut. Berikut terdapat 5 faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental dan emosional siswa. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga sangat berpengaruh penting dalam kesehatan mental dan emosional anak. Mengapa demikian? Karena jika anak tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang harmonis, maka anak tersebut akan tumbuh dengan mental yang kuat. Adapun sebaliknya, jika seorang anak tersebut tumbuh dan berkembang di lingkungan keluarga yang tidak harmonis, maka anak tersebut akan memiliki mental yang kurang baik. Kemudian yang kedua, lingkungan teman sebaya. Interaksi antara teman sebaya mempengaruhi bagaimana kualitas mental dan emosional anak tersebut. Jika anak tersebut memiliki teman sebaya yang baik, selalu memberikan support, mendukung,
maka anak tersebut akan memiliki kepercayaan diri yang baik. Adapun sebaliknya, jika anak tersebut memiliki lingkungan teman sebaya yang buruk, seperti sering mengalami perundungan, pembulian dan sebagainya, maka anak tersebut akan memiliki gangguan kesehatan mental dan emosional. Kemudian faktor yang ketiga itu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah tidak sesignifikan dari faktor-faktor sebelumnya, yaitu faktor keluarga dan teman sebaya. Namun lingkungan sekolah juga berperan sebagai elemen yang membentuk mental dan emosional seorang anak. Contohnya seperti jika sekolah yang ditempati anak tersebut memiliki lingkungan belajar, interaksi sosial dan guru yang profesional, sering menanyakan keadaan anak tersebut, maka anak tersebut akan berkembang menjadi anak yang memiliki mental dan emosional yang baik. Yang keempat, penggunaan media sosial. Nah, penggunaan media sosial juga mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seorang anak. Mengapa demikian? Karena sosial media memberikan standarisasi bagaimana anak tersebut harus selayaknya. Jadi jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka anak tersebut merasa tidak percaya diri dan tidak percaya untuk berinteraksi dengan orang sekitarnya. Kemudian yang kelima atau yang terakhir itu bullying. Bullying juga menjadi faktor utama kesehatan mental dan emosional seorang anak. Rata-rata anak yang telah mengalami kasus bullying akan mengalami gangguan mental dan emosional secara terus-menerus. Jika tidak diperhatikan, maka anak tersebut terus mengalami gangguan kesehatan mental dan emosional. Maka perlu diberikan treatment atau penanganan khusus jika seorang anak telah mengalami kasus bullying atau perundungan. Mungkin sekian materi yang saya bawakan. Saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang dampak gangguan kesehatan mental pada siswa. Nah, gangguan kesehatan mental pada siswa merupakan salah satu tantangan besar dalam dunia pendidikan di saat ini. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam aspek akademik, tetapi juga menyentuh sisi sosial, perilaku, dan bahkan keselamatan jiwa siswa. Pemahaman menyeluruh mengenai dampak-dampak tersebut penting untuk menjadi dasar dalam merancang program intervensi yang efektif dan komprehensif. Yang pertama yaitu menurunnya semangat belajar dan prestasi akademik. Gangguan mental yang seperti kecemasan, depresi, atau stres berat dapat memengaruhi daya konsentrasi, kemampuan mengingat, dan motivasi intrinsik siswa dalam proses belajar. Siswa cenderung menjadi mudah lelah secara mental, kehilangan semangat untuk menyelesaikan tugas, serta merasa tidak percaya diri untuk menghadapi ujian dan tantangan akademik lainnya. Hal ini sudah sejalan dengan hal yang dikatakan oleh Rahim 2024 yang menyatakan bahwa kecemasan dan depresi berpengaruh langsung terhadap konsentrasi dan kemampuan siswa dalam menerima serta memahami pelajaran, yang pada akhirnya menurunkan prestasi akademik mereka. Nah, senada dengan itu, Hasibuan dan kawan-kawan juga mengemukakan bahwa gangguan emosional yang berkepanjangan menyebabkan siswa sulit mempertahankan fokus belajar dan akhirnya menjadi pasif di kelas.
Nah, lebih lanjut menurut Purnamasari dan kawan-kawan tahun 2023 juga menyoroti bahwa stres yang ditimbulkan dari tekanan teman sebaya dan ekspektasi orang tua dapat menyebabkan kelelahan mental, sehingga siswa kehilangan minat terhadap kegiatan akademik. Akumulasi kondisi ini menciptakan siklus negatif yang menghambat potensi belajar siswa. Yang kedua yaitu menarik diri dari lingkungan sosial. Siswa yang sering mengalami gangguan mental kerap kali menunjukkan perilaku menarik diri, seperti enggan berbicara dengan teman, menghindari interaksi kelompok, maupun menutup diri di dalam aktivitas sosial yang ada di sekolah. Perasaan cemas, takut ditolak, atau dianggap menjadi alasan utama perilaku ini muncul. Sebagaimana dijelaskan oleh Maulani dan Abdullah tahun 2024, individu dengan gangguan mental umumnya mengalami hambatan dalam menjalin hubungan sosial karena adanya perasaan tidak nyaman, rendah diri. Ketika perasaan tersebut terus berlanjut, siswa akan semakin mengasingkan diri dan menjauh dari lingkungan sosial. Nah, sementara itu, menurut Purnawasari dan kawan-kawan tahun 2023, lingkungan sosial yang tidak mendukung seperti adanya bullying ataupun tekanan kelompok dapat memperburuk kondisi mental siswa dan mendorong mereka untuk menjauh dari kehidupan sosial. Ketidakmampuan dalam bersosialisasi ini pada akhirnya yang menghambat perkembangan emosi dan keterampilan interpersonal siswa. Nah, yang ketiga yaitu munculnya perilaku agresif ataupun antisosial. Dalam beberapa kasus, siswa dengan gangguan mental menunjukkan reaksi berupa perilaku agresif dan antisosial. Mereka cenderung mudah marah, bertindak impulsif, melakukan kekerasan terhadap teman, guru, bahkan merusak fasilitas sekolah. Ini merupakan bentuk manifestasi dari tekanan psikologis yang tidak tersalurkan secara sehat. Pendapat ini juga didukung oleh Salmi pada tahun 2016 yang menemukan bahwa siswa yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik cenderung menampilkan perilaku agresif sebagai bentuk pertahanan diri terhadap ketidakamanan emosional. Perilaku ini juga dipicu oleh kegagalan dalam mengelola emosi dan ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara sehat. Dalam studi lain, Abbas dan kawan-kawan memperkuat temuan ini dengan menyatakan bahwa siswa yang menjadi korban bullying cenderung mengembangkan perilaku agresif sebagai respon terhadap trauma emosional dalam jangka panjang. Pola ini dapat menyebabkan gangguan perilaku dan kesulitan dalam menyesuaikan diri di masyarakat. Nah, yang keempat yaitu risiko penggunaan zat terlarang sebagai pelarian. Tekanan mental yang terus-menerus dan tidak tertangani dengan baik dapat mendorong siswa untuk mencari pelarian sementara dalam bentuk penggunaan zat terlarang tersebut seperti narkoba, alkohol, atau rokok. Zat-zat ini memberikan efek euforia sesaat, namun justru memperburuk kondisi mental mereka dalam jangka panjang. Berdasarkan laporan dari National Institute of Mental Health tahun 2018, remaja dengan gangguan mental, terutama depresi, memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencoba zat adiktif sebagai upaya pelarian dari kenyataan yang penuh tekanan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendampingan psikologi atau psikososial sejak dini. Selaras dengan itu, menurut Purnamasari dan kawan-kawan, kecenderungan penyalahgunaan zat pada remaja diperkuat oleh pengaruh lingkungan yang permisif dan lemahnya pengawasan dari orang tua. Apabila siswa tidak memiliki pengetahuan dan ketahanan mental yang baik, maka risiko kecanduan dan gangguan perilaku semakin tinggi. Nah, yang kelima yaitu potensi bunuh diri. Pada kasus yang ekstrim, bunuh diri merupakan dampak paling ekstrim dari gangguan kesehatan mental tidak tertangani. Ketika siswa merasa tidak memiliki harapan untuk hidup, tidak diterima, dan tidak memiliki dukungan pikiran untuk mengakhiri hidup, bisa menjadi alternatif tragis yang mereka anggap sebagai jalan keluar, yaitu bunuh diri. Nah,
Penelitian oleh Setiawan dan Astuti pada tahun 2024 menjelaskan bahwa dukungan sosial dari keluarga, teman, dan lingkungan sekolah mampu meningkatkan resiliensi siswa dan menurunkan risiko ide bunuh diri. Siswa yang merasa didengar dan dipedulikan cenderung memiliki keinginan hidup yang lebih kuat. Nah, lebih lanjut menurut Hasibuan dan kawan-kawan juga menegaskan bahwa siswa yang mengalami tekanan mental yang berat dan tanpa dukungan emosional yang memadai sangat rentan mengalami keputusasaan tanpa adanya intervensi dari guru, konselor, orang tua, sehingga risiko terjadinya bunuh diri menjadi lebih besar terlebih jika siswa tidak memiliki akses terhadap layanan konseling profesional. Nah, yang keenam itu dampak terhadap kesehatan fisik. Gangguan kesehatan mental tidak hanya mempengaruhi atau berdampak pada kondisi psikologis, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan fisik siswa. Gejala seperti sakit kepala, gangguan tidur, kelelahan kronis, dan gangguan makan seringkali menyertai masalah mental yang tidak tertangani. Menurut Medicastor tahun 2023, gangguan mental pada anak dan remaja dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh, memperburuk kualitas tidur, dan menyebabkan gangguan pola makan yang serius. Sementara itu, Ayo Sehat tahun 2023 menekankan bahwa stres emosional dapat memicu reaksi somatik seperti nyeri otot, mual, dan gangguan pencernaan yang berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi kesehatan mental perlu dilakukan secara holistik dengan memperhatikan juga aspek kesehatan jasmani siswa. Yang terakhir yaitu gangguan terhadap hubungan dalam keluarga. Gangguan kesehatan mental pada siswa juga sangat berpengaruh dan berdampak pada dinamika pada keharmonisan hubungan keluarga. Siswa yang mengalami depresi atau kecemasan cenderung menjauh dari anggota keluarga, menjadi mudah marah, mudah tersinggung, atau menunjukkan perilaku pemberontak yang merusak komunikasi di rumah. Menurut Purnamasari dan kawan-kawan tahun 2023, tekanan emosional yang tidak disadari oleh keluarga dapat menyebabkan kurangnya empati pada anak sehingga memperparah kondisi mental yang dialami siswa tersebut. Selain itu, jika orang tua tidak memahami kondisi anak secara psikologis, hubungan yang semula hangat dapat berubah menjadi renggang. Dalam banyak kasus, seperti yang dijelaskan oleh Ayo Sehat 2023, remaja dengan gangguan mental yang tidak tertangani dengan tepat kerap merasa tidak didengar atau disalahpahami oleh orang tuanya. Oleh karena itu, keterlibatan keluarga sangat penting dalam proses penyembuhan mental siswa, terutama melalui komunikasi yang terbuka serta dukungan emosional yang konsisten. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi dan upaya penanganan. Yang pertama, meningkatkan peran guru sebagai pendamping. Menurut Diah 2016, seorang guru mempunyai kepribadian yang khas. Di situ pihak guru harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana yang aman. Tetapi, guru juga harus memberikan tugas, mendorong siswa untuk mencapai tujuannya, menegur siswanya jika salah, menilai, dan mengadakan koreksi. Jadi, guru dapat mendengarkan siswanya secara aktif dan empati terhadap kebutuhan dan perasaannya, serta mengenal siswa secara individual dan memahami kebutuhan dan kekuatan mereka. Yang kedua, pendidikan kesehatan mental sejak dini. Menurut Sonkov 2008, untuk mencegah masalah mental di usia dini diperlukan strategi yang luas dan perhatian terus-menerus. Salah satu strategi utama yang menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan emosi dan mental sehat ini dapat dicapai dengan memastikan bahwa lingkungan keluarga penuh dengan keamanan, stabilitas, dan kasih sayang, serta menghentikan kekerasan domestik. Jadi, orang tua dapat mengembangkan hubungan positif dengan anak-anak mereka sehingga dapat merasa aman dan
didukung serta mengajarkan anak-anak mengenai kesehatan mental sehingga mereka dapat memahami dan mengelola kesehatan mental mereka sendiri. Yang ketiga, kolaborasi orang tua dan sekolah. Di lingkungan sekolah, anak dihadapkan dengan sosialisasi kepada guru dan sebayanya, sehingga kesiapan mental dan kemampuan beradaptasi anak sangatlah dibutuhkan. Menurut Cilinciu 2013, ketidakmampuan anak dalam beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya akan memunculkan stres pada anak. Jadi, orang tua dan guru di sekolah harus mengadakan pertemuan rutin untuk memastikan kemajuan dan mengidentifikasi masalah kesehatan mental yang timbul pada siswa. Serta sekolah dapat mengembangkan program kesehatan mental yang luas untuk mendukung kesehatan mentalnya. Yang keempat, layanan konseling sekolah. Memberikan informasi mengenai kesehatan mental, stres, kecemasan, dan depresi. Untuk membantu mereka memahami dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Jadi, guru harusnya berkolaborasi untuk memastikan bahwa kesehatan mental dan emosional siswa mereka. Yang kelima, pengurangan beban akademik yang tidak proporsional. Peserta didik menghadapi tantangan dalam mengelola waktu mereka karena jumlah tugas yang signifikan. Hal ini menciptakan situasi di mana peserta didik merasa terbebani oleh tanggung jawab akademik yang meningkat. Kesulitan mengelola waktu tidak hanya berdampak pada aspek akademis, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan peserta didik secara holistik. Selain beban tugas, lingkungan yang merusak, kelelahan, serta faktor eksklusif pula turut berkontribusi pada kekurangan konsentrasi siswa. Jadi, guru harusnya mengoptimalkan tugas untuk memastikan bahwa siswanya tidak terlalu banyak beban.